Kembali lagi dengan saya Laurentius Arliman. Pada kali ini kita akan membahas pertemuan ke-9 hukum acara peradilan tata usaha negara yang membahas tentang pemberian kuasa hukum. Nah, kuasa hukum di pengadilan tata usaha negara menjadi subjek pertama atau objek pertama dalam pembahasan ini. Kemudian ada hak memperoleh bantuan hukum, kemudian cara pemberian kuasa, dan terakhir itu ada kemudian yang keempat itu adalah isi atau muatan surat kuasa, kemudian penerima kuasa hukum, kemudian batasan wewenang penerima kuasa sebagai pembelajaran atau pembatasan terakhir pada pertemuan ke-9 ini. Nah, berbicara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi bukan juga merupakan pekerjaan yang terlalu sulit. Dikatakan tidak mudah, karena beracara di pengadilan memerlukan keahlian khusus dalam bidang hukum. Oleh karena itu, banyak orang yang bersengketa di pengadilan memerlukan bantuan atau jasa orang lain yang disebut sebagai pengacara atau advokat ataupun sebagai lawyer. Nah, mengingat beracara di pengadilan pada dasarnya adalah menyampaikan fakta-fakta dan keinginan untuk diadili pengadilan, baik itu dalam proses diperiksa, diputus, dan diselesaikan, sengketa atau perselisihan oleh majelis hakim. Dalam hal ini, penggugat menyampaikan fakta-fakta sebagai posita yang menurut pendapatnya mengandung unsur melawan hukum dan merugikan kepentingannya, serta berdasarkan hal-hal itu menyampaikan keinginannya berupa tuntutan atau petitum. Nah, setelah itu, tergugat menanggapi fakta dan keberatan yang disampaikan penggugat. Begitu pula, tergugat mengajukan fakta bantahan dan berdasarkan hal itu menyampaikan keinginannya juga untuk tuntutan penggugat dapat ditolak. Nah, penyampaian fakta dan keinginan tidak perlu dituangkan dalam bahasa dan kalimat khusus, cukup dengan kalimat sederhana. Asalkan jelas tentang apa yang akan diuraikan di dalam surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Oleh karena itu, semua orang dapat melakukan hal tersebut tanpa memiliki tingkat pendidikan tertentu. Bahkan dalam hukum acara, terdapat ketentuan yang membolehkan seseorang yang buta huruf atau yang tidak mengenal huruf sama sekali untuk beracara di pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada panitera pengadilan akan membantu merumuskan gugatan dalam bentuk tertulis. Dengan demikian, beracara di pengadilan adalah pekerjaan yang mudah tetapi sulit. Nah, meskipun demikian, ada faktor yang menyebabkan beracara di pengadilan merupakan pekerjaan yang sulit. Apa itu faktor-faktor tersebut? Pertama, keterbatasan waktu para pihak. Jadi para pihak ini memiliki waktu tertentu untuk dalam menyelesaikan sengketanya tersebut. Kedua, keinginan untuk menang dalam perkara. Tentu, setiap orang yang berada dalam posisi ingin menggugat sesuatu pasti ingin selalu menang. Maka keinginan ini tidak akan mungkin tersalurkan tanpa ada bukti-bukti ataupun fakta-fakta yang relevan dengan apa yang diinginkannya. Kemudian faktor psikologis ketika menghadapi perkara. Tentu akan ada tekanan batin ataupun tekanan psikologis ketika beracara itu atau acara di pengadilan itu dimulai, di mana kita akan melihat bagaimana sih tekanan dari diri sendiri ataupun tekanan dari luar. Nah, kemudian hak memperoleh bantuan hukum. Hak memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi manusia atau sebagai human right yang mendapat pengakuan konstitusional. Pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma, pro bono, yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan atau yang tidak mampu dalam memberikan bantuan hukum. Advokat wajib memberi penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Fiat justia suat celum. Jadi, tegakkanlah hukum meskipun langit runtuh. Nah, substansi yang diatur dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada setiap orang tersangkut perkara. Karena sifatnya pemberian bantuan jasa hukum, maka yang memberikan bantuan seharusnya dilakukan orang yang lebih mampu dalam bidang hukum dibanding orang yang diberi bantuan.
Karena pentingnya seorang diberi bantuan hukum, maka dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diatur bahwa negara menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu. Dalam lapangan peradilan tata usaha negara, kuasa diatur dalam pasal 57 dan pasal 84 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 57 ayat 1 menegaskan bahwa para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seseorang atau beberapa orang kuasa. Terdapatnya kata "atau" di antara kata didampingi dan diwakili menunjukkan keduanya berada dalam derajat yang sama atau sejajar. Jadi ada keseimbangan. Oleh karena itu, bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk mendampingi atau dalam bentuk mewakili. Mendampingi atau pemberian kuasa mempunyai makna yang berbeda. Jika pihak yang bersengketa didampingi oleh orang lain, maka yang bersengketa perlu hadir bersama dengan pendampingannya dalam proses yang berlangsung. Jika pihak yang bersengketa itu mewakilkan kepada surat kuasa kepada seorang advokat atau penasihat hukum, maka pihak yang bersengketa tidak perlu hadir, cukup dihadiri oleh penerima kuasa karena sudah memberikan kuasa. Nah, kemudian pada pasal 57 ayat 1 terdapat rumusan beberapa orang. Rumusan tersebut memberikan keleluasaan pada pemberi kuasa untuk menentukan siapa saja yang mewakilinya. Bisa saja satu advokat, dua advokat, tiga advokat atau 4 advokat. Yang penting dia sudah memberikan kuasa, baik itu beberapa orang ataupun secara individu. Nah, kemudian kita masuk kepada cara pemberian kuasa. Pemberian kuasa pada hakikatnya berada dalam lapangan hukum privat atau perdata. Karena pemberian kuasa itu merupakan suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Namun, kewajiban negara tetap ada terhadap orang yang tidak mampu untuk menyediakan bantuan hukum. Pasal 1792 KUH Perdata menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Maksud menyelenggarakan suatu urusan berdasarkan pasal di atas menurut Profesor Subekti adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau menelurkan suatu akibat hukum atau menghasilkan sebuah akibat hukum. Cara pemberian kuasa di peradilan tata usaha negara diatur dasar hukumnya pada pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan atau menegaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus dan dapat dilakukan secara lisan di persidangan. Disampaikan langsung. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian kuasa dapat dilakukan melalui 2 cara. Pertama, melalui surat kuasa khusus yang dibuatkan surat kuasanya di hadapan pejabat yang berwenang, yakni notaris atau panitera pengadilan. Melalui cara ini, pemberian kuasa dapat dibuat dalam bentuk otentik dan dapat pula dibuat di bawah tangan. Kedua, pemberian kuasa secara lisan di persidangan. Dalam hal ini, panitera harus mencatat pemberian kuasa itu dalam berita acara persidangan. Dalam menghadapi perkara yang terjadi, kemungkinan para pihak tidak berada di Indonesia, sedangkan pengadilan yang mengadili perkaranya berada di Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kemudahan mengenai pembuatan surat kuasa. Pembuatan surat kuasa di luar negeri harus mengikuti ketentuan pada pasal 57 ayat 3 yang menyatakan surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia atau duta besar di Indonesia di sana di negara tersebut. Serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi yang tersumpah. Nah, kemudian isi muatan dari surat kuasa. Pertama itu ada identitas si pemberi kuasa, kedua identitas si penerima kuasa, ketiga pokok perkara atau objek perkara, keempat nama pengadilan dalam wilayah hukuman perkara tersebut akan diperiksa, yang kelima hal-hal yang dikuasakan, yang keenam dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan. Kemudian penerima kuasa. Dalam undang-undang maupun literatur tidak diatur siapa yang dapat ditunjuk sebagai penerima kuasa hukum. Pada dasarnya, semua subjek hukum atau orang yang mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum dapat ditunjuk sebagai kuasa hukum. Namun, demi kelancaran beracara di pengadilan, sehingga proses peradilan berjalan cepat, mudah, dan lancar, maka dalam praktik ditentukan bahwa yang dapat ditunjuk sebagai kuasa hukum adalah pengacara atau advokat atau lawyer. Nah, maksud diadakan pembatasan tersebut ialah agar kuasa hukum
yang beracara di pengadilan terlebih dahulu harus menguasai hukum acara dan berpraktik berperkara, sehingga proses berperkara dapat berjalan lancar. Tentu dong, dia harus paham dulu bagaimana pengadilan tersebut. Jangan sampai memberikan kuasa, ternyata orang yang memberikan kuasa itu tidak paham. Nah, kemudian batasan wewenang penerima kuasa. Sekalipun dalam surat kuasa khusus telah diatur hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa, ada kalanya penerima kuasa melakukan tindakan di luar hal-hal yang dikuasakan kepadanya. Sehubungan dengan tindakan penerima kuasa di peradilan tata usaha negara, diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut. Pertama, apabila dalam persidangan seseorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya, pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertulis disertai tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan. Kedua, apabila sangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikabulkan, maka hakim wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita acara sidang bahwa tindakan kuasa itu dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dari berita acara pemeriksaan. Nah, yang ketiga, putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dibacakan dan atau diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan. Nah, jelas itulah batasan wewenang penerima kuasa. Jangan sampai penerima kuasa melakukan tindakannya di luar batas kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa. Jadi demikian perkuliahan pada hari ini. Kita lanjut kepada pertemuan ke-10 pada pertemuan selanjutnya dengan judul penelitian administratif, rapat permusyawaratan, dan pemeriksaan persiapan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.